Arthur Fleck adalah seorang badut yang berusia 40 tahun. Ia bersama ibunya Penny tinggal di Gotham, kota yang kacau dan penuh kriminal. Arthur menderita kelainan otak yang menyebabkan ia tertawa pada waktu yang tidak tepat. Ia sering mengunjungi layanan sosial untuk mendapat obat. Sekelompok anak jalanan mencuri papan milik Arthur dan mengkeroyokinya di lorong. Dari hal itu, Arthur sekarang mempunyai senjata untuk perlindungan diri. Pada suatu ketika, Arthur di dalam kereta. Arthur dirunding oleh 3 pembisnis muda Wall Street. Tetapi Arthur menembak mati 3 orang itu. Arthur tidak menyadari pembunuhan itu akan memulai gerakan unjuk rasa terhadap orang kaya di kota dengan menggunakan topeng badut. Arthur adalah orang yang sering berhayal. Ia berhayal memiliki hubungan spesial dengan Sophie hanya karena Sophie pernah menyapa ia ketika di lift. Sophie menghadiri acara lawakan tunggal Arthur yang berlangsung secara buruk. Arthur tertawa tak terkendali dan kesulitan menyampaikan kelakarnya. Pada scan ini, Arthur mencuri surat yang ditulis ibunya kepada Thomas Wayne yang merupakan orang terpandang di Gotham dan menemukan ia adalah putra tidak sahnya Wayne. Keadaan kota pun menjadi semakin kacau dengan pengunjuk rasa di mana-mana. Ketika para pengunjuk rasa mulai berkelahi dengan petugas, Arthur menyelinap ke sebuah gedung, tempat acara khusus untuk tokoh ternama. Arthur berjumpa dengan Thomas Wayne dan mempertanyakan status dirinya dengan Thomas. Thomas mengatakan, Penny gila dan bukan ibu kandung Arthur. Arthur mengunjungi rumah sakit jiwa untuk mencari tahu kebenaran perkataan Thomas. Arthur mencuri berkas kasus Penny dan menemukan dia memang diadopsi. Dia juga mengetahui bahwa Penny berlaku kasar ketika dia masih kecil, termasuk trauma kepala yang serius mengakibatkan tawa patologisnya. Kemudian Arthur kembali dan membunuh ibunya. Arthur masuk ke kamar Sophie. Sophie pun kaget dengan kehadiran Arthur dan memintanya untuk pergi. Arthur menyadari bahwa pengalamannya dengan Sophie hanya ilusi. Killed those 3 Wall Street guys. My life is nothing but a comedy. Animals I've trapped. Fucking deserve. Living off of grass and the drippings from the ceiling. It's okay. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 menganalisis film Joker 2019. Film Joker kembali menyadarkan kita bahwa gangguan jiwa itu sangat bahaya dampaknya, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain.
Dalam film tersebut diceritakan bahwa Arthur Fleck mengalami Postdolor Effect yang didefinisikan sebagai efek tertawa atau menangis secara tidak sengaja, tiba-tiba, tidak terkendali dan sering terjadi berulang, yang umumnya tidak profesional atau tidak sesuai dengan situasi. Selain itu, ibunya yaitu Penny Fleck mengalami gangguan kepribadian narsistik dan gangguan delusional. Terlepas dari apakah mungkin rekam medis Penny dipalsukan oleh Thomas Wayne untuk menutupi kisah masa lalunya dengan Fanny, atau memang benar Penny mengalami gangguan jiwa, kita akan lebih fokus ke gangguan jiwa tersebut. Ada beberapa faktor yang menyebabkan Joker memiliki gangguan jiwa. Yang pertama adalah frustasi. Frustasi muncul ketika ada hambatan kita dan tujuan kita. Frustasi dapat muncul karena stresor dari dalam maupun dari luar tubuh, sehingga penilaian diri sendiri menjadi buruk. Frustasi yang muncul dari dalam tubuh misalnya cacat fisik atau kegagalan dalam usaha, dan yang timbul dari luar antara lain bencana alam, persaingan yang berlebihan, pengangguran, kecelakaan, kematian orang tercinta, dan lain-lain. Dalam kasus Arthur, ia mengalami frustasi ketika ia sangat ingin tampil menjadi pelawak yang lucu dan mampu membuat setiap orang bahagia saat mendengar leluconnya. Namun, ia justru memiliki Postdolor Effect yang membuatnya tertawa tanpa sebab, sehingga membuatnya ditertawakan bukan karena ia lucu, tetapi lebih karena dianggap menyedihkan. Selain itu, ia harus menjalani pengangguran karena dikhianati oleh sahabatnya sendiri dan membuatnya gagal untuk menggapai mimpinya. Faktor kedua, konflik. Konflik terjadi jika kita tidak dapat memilih antara dua atau lebih macam kebutuhan atau tujuan. Faktor ketiga, tekanan. Tekanan juga dapat menimbulkan masalah penyesuaian. Tekanan sehari-hari yang terlihat kecil, jika dibiarkan menumpuk dan berlangsung lama, dapat menimbulkan stres yang sangat hebat. Seperti yang kita saksikan di film, hidup Arthur memang sebuah tragedi yang di dalamnya banyak tekanan. Kehidupannya mendapat tekanan dari berbagai pihak, walaupun ia sudah merasa melakukan yang terbaik dalam kehidupannya. Mendapat keluhan dari atasan, diganggu oleh anak-anak iseng di jalan saat ia bekerja, dan ia semakin tidak dihargai orang-orang dan dianggap aneh karena tertawa tanpa sebab. Bahkan saat ia belum sempat menjelaskan apa penyakitnya, orang-orang justru memilih untuk tidak sabaran dan memukulinya. Di adegan kereta bawah tanah ketika akhirnya ia memutuskan untuk menembak 3 pegawai Wayne yang mengganggu seorang wanita dan memukulinya habis-habisan. Faktor keempat, krisis. Krisis adalah keadaan karena stresor mendadak dan besar yang menimbulkan stres pada seseorang, individu ataupun suatu kelompok. Misalnya, kematian, kecelakaan, penyakit yang memerlukan operasi, atau masuk sekolah untuk pertama kali. Krisis yang terjadi pada Arthur Fleck adalah ketika ia mendengar pernyataan dari Thomas Wayne yang menyatakan bahwa ibunya mengalami gangguan delusional dan hubungan antara ia dan ibunya hanyalah delusi semata. Kemudian, ternyata hal itu didukung oleh rekam medis yang ia curi di rumah sakit jiwa yang menyatakan ibunya menderita gangguan delusional dan gangguan kepribadian narsistik. Ibunya dulu menganiaya anaknya sendiri, yaitu dirinya, karena anaknya menangis, padahal sebelumnya selalu terlihat bahagia. Kejadian ini bahkan sampai mengakibatkan trauma otak berat pada Arthur kecil. Usai membaca rekam medis itu, Arthur yang sebelumnya sudah terganggu jiwanya mendapatkan stresor yang lebih besar dan mendadak, sehingga membuatnya memutuskan untuk mengakhiri hidup ibunya. Saat itu juga, karena merasa penderitaan yang selama ini ia alami adalah karena kesalahan ibunya. Dari sisi teori hierarki kebutuhan Maslow, kebutuhan manusia ada 5 macam, yaitu kebutuhan fisiologis, rasa aman, cinta, rasa percaya diri, dan self-actualization. Seperti yang kita tahu, kebutuhan fisiologis Joker saja sudah tidak terpenuhi dengan baik. Ia memiliki badan yang kurus kering. Joker masuk dalam kategori underweight atau bahkan malnutrisi. Hal ini tentunya semakin memperparah kesehatan mental Joker. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf
Jika ada kesalahan kata atau tayangan yang kurang mengenakan di mata penonton, terima kasih kami ucapkan kepada ibu dosen yang telah melihat video kami sampai akhir ini.